Liga Inggris sudah merampungkan semua pertandingan di musim 2023-2024 yang mana City berhasil keluar sebagai juara 4 musim berturut-turut. Maka dari itu, di video kali ini dan video-video berikutnya aku akan membahas review Big Five dari tim Liga Inggris, yaitu City, MU, Liverpool, dan juga Arsenal. Aku nggak bahas Spurs karena menurutku nggak penting dan mungkin mereka nggak punya fans di Indonesia begitu. Oke, di video kali ini aku akan bahas sang juara bertahan terlebih dahulu yaitu Manchester City gitu. Gini, Manchester City ya mungkin udah sering kubahas dan juga sudah sering dibahas sama pengamat-pengamat lainnya bahwasanya City itu ditinggal oleh pemain pilarnya musim lalu seperti Gundogan pindah ke Barcelona, Mahrez itu pindah ke Al ke Arab lah, nggak tahu lupa kemana, ke Arab. Kemudian Grealish juga bermain tidak seperti biasanya, tidak seperti musim lalu yang luar biasa. Kemudian Ruben Dias juga penampilan yang musim ini bisa dikatakan penampilan terjelek dia selama di Manchester City kayak gitu. Makanya dia kan juga sering dicadangkan kan begitu. Nah, aku akan bahas terlebih dahulu terkait dengan um, pemain-pemain yang pergi meninggalkan City. Kita bahas Gundogan dan juga Mahrez itu. Gini, di skema bermainnya Pep musim lalu khususnya 3-2-4-1 itu kan Stone sebenarnya menjadi 4 back di belakang kan. Cuman dia maju ke depan untuk membantu Rodri di lini tengah sebagai box to box lah begitu. Perannya Gundogan ini peran yang sangat luar biasa untuk membantu mencetak gol ataupun membantu Haaland untuk mencetak gol gitu. Karena ketika Haaland keluar mencari bola, dia akan masuk ke kotak penalti untuk menerima umpan dari Kevin De Bruyne, dari Foden, dari dan lain sebagainya lah begitu. Itulah yang terjadi di musim ini, aku bilang. Haaland itu bermain, kalau menurutku ya, dia bermain jelek sepanjang musim, cuman dia masih bisa menjadi top scorer. Itu bukti bahwasanya Liga Inggris itu nggak memiliki striker top selain Erling Haaland kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Nah, peran dari Gundogan ini kan luar biasa. Nah, pergilah Gundogan, oke, ke Barcelona. Yang pemain yang menutupi ataupun pemain yang mengisi pos dia itu kan berganti-ganti. Kadang Kovacic lah, kadang Foden lah, kadang Bernardo Silva jarang sih, dia lebih ke kanan. Kadang yang paling sering itu kan Alvarez gitu. Yang udah sering ku bilang juga perbedaan antara Alvarez dan juga Gundogan itu sangat berbeda. Gundogan kalau dia dapat bola, preferensi di otak dia itu mau assist, oke, mau memberikan passing. Kalau si Alvarez mencari ruang bagus, cuman kalau dia dapat bola di kotak penalti, mata dia satu ke gawang, dia akan shooting gitu, ngerti nggak? Makanya permainan City musim ini tidak seperti musim lalu yang di kotak penalti banyak mengadakan kombinasi satu dua sentuhan. Karena apa? Faktor dari Gundogan yang nggak ada dan juga gantinya itu adalah Alvarez yang mana dia adalah seorang striker yang nalurinya itu mencetak gol, bukan nalurinya itu memberi assist ataupun memberikan passing cutback dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau aku bilang salah satu alasan kenapa City nggak bermain sebagus musim ini, main bagus ya bagus, cuman tidak sebagus musim lalu ketika mereka treble gitu. Itu salah satu kekurangannya dari Gundogan. Nah, Mahrez sebenarnya kalau pendapatku pribadi kepergian Mahrez tidak begitu terasa lah kalau menurutku, karena Mahrez juga di City kan sering jadi cadangan juga kan. Di kanan kadang yang dimainkan itu kadang Bernardo, kadang Foden, kadang juga siapa si um, Bernardo, Foden, kadang juga si Mahreznya sendiri gitu. Tapi bukan yang starting 11 setiap pertandingan, enggak. Kadang dia juga jadi cadangan. Jadi ya masih bisa tertutupi lah. Tapi kehilangan Gundogan khususnya itu luar biasa. Ditambah lagi mereka Stones cedera, Kevin De Bruyne cedera, kemudian Grealish juga cedera, Haaland bahkan cedera, yang menambah daftar panjang. City tidak menjadi tim yang lebih baik dari musim yang lalu kayak gitu. Artinya penampilannya menurun lah dari musim lalu. Tapi walaupun begitu, tetap juga menjadi tim yang atraktif dan enak untuk ditonton kayak gitu. Nah, yang bikin anehnya adalah, yang bikin lucunya adalah ketika Kevin De Bruyne itu cedera gitu kan. Ketika Kevin De Bruyne itu cedera,
Haaland ya mungkin ada 3 sampai 4 bulan tidak cetak gol di semua kompetisi gitu. Dia paceklik gol di semua kompetisi karena Kevin De Bruyne-nya itu cedera kayak gitu. Nah, pada saat Kevin De Bruyne cedera, mereka juga masih bisa survive, gitu. Masih bisa cetak gol, tapi walaupun bukan dari Haaland, semua pemain bisa cetak gol gitu kan. Nah, yang itu ketidakhadiran De Bruyne masih bisa lah ditutupi sama Foden, ditutupi sama Alvarez, Kovacic dan lain sebagainya, masih bisa ditutupi lah. Nah, yang tidak bisa ditutupi adalah ketika Rodri-nya tidak bermain. Kan ada momen di mana Rodri yang mencekik pemain Nottingham Forest ya kalau nggak salah. Nottingham Forest dicekik, kemudian dihukum 3 laga. Di 3 laga itu salah satunya kan dalam melawan Arsenal. Satu imbang, satu imbang 2 kali kalah. Salah satu kalahnya itu adalah melawan Arsenal gitu, oke. Nah, jadi aku bingung, berarti tumpuan permainannya City itu bukan berada pada Kevin De Bruyne, tapi berada kepada seorang Rodri. Karena Rodri ya sebagai orkestratornya lah di tengah, sebagai orang yang apa namanya, bisa mengalirkan bola kiri ke kanan, belakang, ke depan gitu. Artinya peran Rodri itu lebih besar, walaupun kita nggak bisa mengatakan dia satu-satunya ya, lebih besar dari peran seorang Kevin De Bruyne gitu. Karena City beli Nunes, City beli Kovacic, nggak bisa gantikan dia. City beli Calvin Phillips, nggak bisa bersaing dengan dia. Artinya ini orang perannya itu luar biasa di City musim ini dan musim-musim sebelumnya gitu kan. Artinya kemudian aku berpikir, berarti memang peran Rodri, ya sorry to say, lebih besar daripada perannya seorang Kevin De Bruyne gitu. Walaupun ketika Kevin De Bruyne itu kembali dari cedera, ya dia langsung cetak gol, langsung beri assist dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi yang menurutku agak cukup menggelitik adalah selama ini kita menganggap Kevin De Bruyne lebih penting daripada Rodri. Rupanya sebaliknya, pada saat Rodri nggak main, ya amburadul pertahanan City, bukan pertahanan, secara menyerang maupun bertahan gitu. Karena di sepak bola modern sekarang, peran seorang DM itu bukan lebih penting. Peran seorang DM itu sangat penting di sebuah tim. Makanya DM itu harus bisa pegang bola dan memiliki visi yang bagus kan, agar bola itu bisa mengalir ke depan, dan juga saat saat bertahan, DM adalah bisa dibilang orang pertama yang mutus serangan dari lawan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan kenapa City bisa juara musim ini gitu. Ya, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Rodri di wawancara semalam, dia bilang bahwasanya Arsenal musim ini menampilkan permainan ataupun menjalankan musim yang luar biasa, tapi semuanya itu berbeda dari segi mental, dia bilang. Pada saat Arsenal bertandang kemana sih kan? Ke Etihad Stadium, mereka tidak mengincar kemenangan, tapi mereka hanya mengincar hasil seri. Disitulah salahnya Arsenal. Ya, memang benar kayak gitu. Pada saat Arsenal itu masuk ke Etihad Stadium, mereka nggak mengincar kemenangan, mereka main low block, mereka bermain bertahan ya. Di situ kesalahannya. Kalau aku bilang bisa-bisa aja Arteta main menyerang, cuman dia nggak mau ngambil resiko pada saat itu. Ya mungkin itu adalah pilihan yang bagus. Cuman pada saat sudah di akhir musim ini, ya mereka keteteran. Mereka merasaku Arsenal itu sangat menyesali bahwasanya kenapa mereka nggak main menyerang pada saat melawan City gitu loh. Kalau misalnya City kalah pada pertandingan itu, pasti Arsenal yang juara kok kayak gitu kan. Ngerti nggak? Jadi kalau menurutku ya, itu apa yang dikatakan Rodri terkait dengan mental dan juga mindset itu benar kalau aku bilang. Karena mereka bermain bertahan di Etihad, maka dari itu mereka cuma dapat 1 poin. Sedangkan di pertandingan berikutnya lagi mereka kalah lawan Aston Villa ya kalau nggak salah. Mereka kalah lawan Aston Villa, nggak ada yang nyangka mereka kalah lawan Aston Villa. Kemudian poinnya disalip sama Manchester City kayak gitu. Itu yang menjadi perbedaan dari antara City dan juga Liverpool, Arsenal musim ini, kata Rodri kayak gitu ya. Kalau ku analisa ya memang benar juga kayak gitu apa yang dikatakan sama Rodri kayak gitu. Nah, yang bikin aku agak emes dari City 2 musim terakhir ini adalah memang mental mereka. Di musim lalu juga kan kejadian hampir serupa, bahkan lebih gila lagi. Mereka ketinggalan 12 poin dari Arsenal, tapi mereka masih bisa ngejar karena Arsenal ya di 3 pertandingan beruntun mereka nggak bisa menang ataupun mereka nggak bisa ambil 3 poin lagi itu. Kemudian di akhir-akhir di
8 pertandingan 5 atau 8 pertandingan terakhir mereka bisa nyalip. Begitu juga dengan musim ini di 5 sampai 8 pertandingan terakhir mereka masih bisa nyalip City di akhir-akhir pertandingan kayak gitu. Jadi ya kalau aku mau ngasih komentar ya apa yang dilakukan oleh Pep ya luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir mereka dapat 4 gelar, itu kan hal yang luar biasa. Terlepas dari seperti kata Jurgen Klopp, terlepas dari 115 tuduhan yang dilayangkan kepada Manchester City, ya nggak ada satupun tim di Inggris yang bisa menjuarai 4 kali musim berturut-turut kata Klopp gitu kan. Jadi ya hal yang luar biasa kayak gitu ya. Bahkan Klopp dari 8 tahun si Guardiola berada di Manchester City, dia cuma bisa ngambil 1 gitu kan. Artinya 7 yang lainnya gitu loh. Ngerti nggak? Dia berarti 7-6 atau 7 yang lainnya itu punya Manchester City. Gitu loh. Jadi kalau mau ngalahkan Manchester City memang agak harus punya effort lebih gitu. Bukan hanya Pep yang hebat, pemainnya juga hebat kayak gitu. Ya. Tapi kalau aku melihatnya begini, kenapa Manchester City bisa sehebat itu? Karena dari semua musim yang mereka jalanin, ada aja tim-tim dari big six atau big five yang underperform gitu. Ya di musim ini MU dan juga City, MU dan juga Chelsea itu underperform dan lagi jelek-jeleknya. Coba bayangkan kalau misalkan big five ya atau big six lah kita bilang, big six-nya itu bermain bagus semua. Si Liverpool bermain dalam kondisi yang bagus, top perform. Arsenal gitu juga, Chelsea gitu juga, MU gitu juga. Ya aku mungkin City bisa juara, cuman tidak tidak semudah dalam 4 musim terakhiran inilah kayak itu. Mungkin ya di pertandingan terakhir mereka bisa ngegas. Kalau misalnya MU bermain dari top performanya, ya rasaku City juga pasti nggak akan semudah itu untuk menjadi juara. Walaupun memang kau bilang mereka layak untuk jadi juara berdasarkan apa yang mereka tampilkan di lapangan gitu. Jadi ya kalau menurutku apa yang dilakukan City di 4 musim terakhir ya luar biasa, khususnya musim lalu. Tapi musim ini kalau aku boleh sedikit memberikan kritik, ya memang agak tidak lebih bagus dari musim lalu. Musim lalu itu top-topnya Manchester City itu adalah musim lalu. Bahkan kalau aku bilang City-nya tahun lalu lawan Barcelona-nya era Pep, ini menurutku ya, itu mungkin City-nya tahun lalu yang akan menang kayak gitu. Ngerti nggak? Karena mereka lebih komplit dan sekuatnya itu lebih dalam aja kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih, ya selamat untuk City, si tetangga berisik. Ya semoga MU bisa ngejar lah gitu. Aku sebagai fans MU cuma bisa berharap aja kayak gitu. Oke? Itu dulu sih terkait dengan nggak analisa lah, terkait dengan komentarku terkait dengan City musim ini kayak gitu. Oke? Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.